Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama Midona. Di mana sayang? Di Madon Official Zatori. Hai. Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Baik ya, selamat ulang tahun yang lagi ulang tahun ya, yang lagi babak belur. Aduh. Jangan sampai babak belur sayang. Bawa happy aja. Kalau yang lagi sakit itu semangat. Jangan menganggap sakit, tapi menganggap lagi liburan. Nah, biar energi kalian itu lebih pada kondisi yang bersemangat sayang. Semalam mami live tipis-tipis sayang ya. Ya biasalah, kita nggak bisa terlalu lama. Karena apa? Ya mami juga kondisi juga lah. Maunya mami tuh bisa ngobrol lama sama kalian. I miss it to you juga. I miss it to you. I miss you too. I miss you too juga, darling, sweetheart, bebek, yayangku, my darling, forever my love. Ingin setiap hari itu pasti sayang. Karena apa? Kalian secara tidak sengaja atau secara tidak kalian sadari, kalian semua itu berbeda daerah, berbeda karakter, berbeda tempat, lokasi, tapi kalian seperti satu saudara. Kalau nggak ketemu nggak enak, ya kan? Kalau nggak ketemu mami juga nggak enak. Karena apa? Itulah yang namanya orang-orang sejiwa itu akan dikumpulkan sama Tuhan yang mempunyai visi misi sama, yang sevibrasi. Bibirku terkadang lah susah ini sepertinya terkendala dengan kopi nih. Nah, ini ternyata indang kopinya nek. Salam kopi hitam sayang. Aduh, kita minum dulu kopinya biar bibirnya nggak kelipet-lipet ya. Karena kalau dilipet nanti susah nyenyetrikanya. Salam kopi hitam sayang. Jangan lupa kopi healing MD-nya dipesan, tehnya dipesan, maskernya dipesan, bercantik, cucok meong ya kan. Yang mau konsul langsung ke admin pusat, tanya itu produk-produk MD siapa aja ya, yang masuk komunitas gretong alias gratis, tidak dipungut bayaran, tidak ada pungli ya. Di MDF Recycle nggak ada pungli sayang, yang ada kalau baper ditendang. Ditendang sawah, ditendang semesta sayang, dengan sendirinya itu. Tapi pasti kalian akan merindukan kondisi dan keadaan di rumah MDF Recycle, itu sudah pasti. Tapi MDF Recycle masih berkesempatan untuk mengembalikan kalian. Yang penting kalian harus healing dulu di rumah mami, baru bisa nanti masuk kembali ke komunitas. Karena di komunitas itu betul-betul nggak mau ada toxic dan devil gitu loh, betul-betul free ya, betul-betul kalau ada yang toxic diingetin, kalau ada yang devil diingetin. Karena apa? Kita saling mengingatkan sayang di komunitas ya. Oke, salam kopi hitam sayang, I love you so much ya. Well, semalam kita story tentang keinginan atau apa yang dipikirkan ya. Maskulin mikir apa, feminin mikir apa. Sekarang ini dari sebuah perjalanan di masa lalu kan sama-sama lagi mikir nih. Maskulin mikir, feminin mikir ya kan. Kalau karmik nggak tahu mikir apa enggak. Moga-moga karmik mikir ya. Aduh, babe sudah berbunyi saja ya kan. Nah, kita berharap apa? Visi misinya untuk ke depan itu seperti apa, dan ingin melihat curhatan dari sebuah hati, dari sebuah visi misi maskulin terhadap masa lalunya yang dia pernah tinggalkan, atau visi misi dari sebuah masa lalu itu berakibatnya seperti apa gitu. Apakah berakibat dengan feminim sekarang, ataukah dengan kondisi sekarang, atau dengan karmik sekarang. Intinya gini, setiap manusia dalam pola pikirnya, ketika manusia sedang berpikir,
pasti dia akan flashback ke masa lalu. Nah, itu kalau orang yang mau berubah. Tapi kalau manusia yang tidak mau flashback, tidak mau mikir masa lalu, nggak bakalan bisa ada perubahan di kehidupan di depannya lagi gitu loh. Karena apa? Pembelajaran itu ada di belakang, bukan di depan, ya kan? Kalau di depan kalian sudah naik kelas, ya kan? Ya, kita coba melihat apa yang sebenarnya yang dirasakan isi hati dari sebuah maskulin tentang past life, ya, masa lalu. Dan ketika pada saat isi hati itu menyatakan tentang sebuah kondisi pada saat kalian berdua itu seperti apa, ya. Nanti kita kan di sini ada buku rumah tangga. Wah, rumah tangga apa, Mam? Daripada buku ular tangga, ya kan, ntar ular karmik isinya lari-lari kita. Ya, tentang perjalanan ketika kalian berumah tangga atau terkomitmen. Ibaratnya ini kita juga melihat dari buku komitmen, buku dari Bumi, Universe, buku Past Life, buku Perjalanan Cinta, dan original maskulin dan feminim dijadikan satu dari sebuah klarifikasi decknya, dalam artian seperti itu, ya. Dan dengan ini buku Mami sendiri yang menyatakan isi hati seperti apa. Oke. Tadi ada babi selintas, ya. Terima kasih banyak, ya. Siang-siang sudah datang. Oke, kita lanjut sayang. Kita lanjut. Ya, wah, ini banyak sekali Mami. Tidak apa-apa. Kita bismillah aja. Mohon maaf ya, Mami bilang sama editor, aduh, tidak usah dieditor lagi karena pasti lama. Kalau mengedit itu pasti lama. Ya. Kalau biasanya kan hasil dari Mami masuk ke editing, ya, ke editor, ya, itu lama sayang prosesnya, sampai taraf upload, ya kan. Tahu sendiri Maminya koboi. Oh, bilang sama admin, alah udahlah nggak usah lama-lama lah, kesuwen gue bilang, selak basi itu nanti. Kasihan yang lain pingin sudah tahu cerita kronologinya seperti apa. Ya udahlah, ntar aja lah. Lah Mami ini gimana sih, ya sudah, Tuhan itu juga suka apa adanya, ya kan. Ada kalanya kita bisa mempercantik diri, ada kalanya kita menjadi apa adanya. Jangan pernah takut tentang apa adanya. Kalau kalian harus tampil tanpa make up, ya tampillah tanpa make up. Tidak perlu takut. Muka kalian ya memang adanya begitu. Jangan muka filter, ya kan. Udah make upnya bedaknya sekilo, ya kan. Wah, habis itu pakai filter lagi. Wah, tambah kayak bidadari turun dari langit, ya kan. Langit keberapa, Mam? Nah, tergantung 7 loh, 35. Ternyata begitu sampai di bumi kaget lah. Ini karena saking dahsyatnya turun dari langit, ya kan, kena angin, kena petir, kena hujan, mukanya berubah. Itulah muka tanpa filter. Muka aslinya itu sayangku. Gimana ayo? Bisa bayangin kan? Udah pakai filter kayak bidadari, wah, begitu aslinya mabok darat, laut dan udara tuh. Lu katanya obat mama itu. Bisa dibayangin itu. Ya, makanya tampillah dikala kalian apa adanya, tampillah ketika kalian ingin cantik, tampillah ketika kalian ingin menjadi diri kalian sendiri. Jangan pernah menjadi orang lain, ya. Biarkan Dylan saja. Mami sekali kan selalu berkata begitu. Dan pastikan kalau Mami live, ya, kalian masuk, kalau bisa sebutkan nama dan lokasi di mana. Jangan bawa zodiak. Memangnya nama kalian zodiak, iya kan? Ntar nasib lu sama di seluruh dunia. Nanti orang misalkan zodiak kalian Libra, iya kan? Contoh. Nah, ada Libra yang satu masuk jurang. Nah, lu juga mau masuk jurang karena sama, lu sebutin Libra gitu loh. Pahami sayang, ya. Masuklah ke rumah Mami menyapa dan sebutkan nama, dari asal juga dari mana, biar energi kalian itu sesuai atas nama kalian, bukan nama zodiak. Pahami itu, ya. Mami itu memberitahu yang baik, yang buruk, gitu loh. Sekarang Mami tanya, kalian kalau kenalan sama orang lain masa lu, hai, hello, kenalkan nama saya Libra. Halo, kenalin nama saya Virgo. Kenalin nama saya Scorpio. Lah, gimana ceritanya? Kan kagak. Ada juga kenalan, halo nama saya Mawar.
Itu bunga di taman dibawa semua. Halo, nama saya Melati. Ini kan itu memang banyak ya kan. Aku tanya namanya siapa? Bunga. Berapa lama? Baru sebulan ini aja Om. Itu nama bunga-bungaan masih diterima karena beberapa memang ada namanya seperti bunga, tapi nggak ada nama zodiak yang dipakai, iya kan? Pernah kagak? Kagak ada kan? Itu sayang. Karena Tuhan itu melihat siapa yang berdoa sesuai nama. Kalau tidak sesuai nama ya mohon maaf, tidak akan pernah terjabah. Pahami, doa itu kalau bisa sesuai nama dan nama orang tua, laki bapak. Karena nanti di sana begitu kalian berdoa nih, dari namanya misalnya si Tuti. Begitu di sana ditanya, katanya Tuhan, ini ada doa masuk, katanya malaikat. Iya, doa dari siapa? Bos, dari Tuti bos, ya kan? Siapa ini punya anak nih namanya Tuti? Nggak ada yang ngangkat semua, semua ngangkat tangan semua. Nah bagaimana, ya kan? Yang punya nama Tuti bukan satu orang aja, banyak. Makanya ketika kalian berdoa menyebutkan nama dan binnya siapa atau bintinya siapa, ya kan? Yang jelas nama orang tua laki ya. Maka di atas universe sana ya, maka akan mengacung tangan, oh itu anak saya, itu turunan saya. Nah, ini turunannya Muhammad yang mana? Nah, itulah. Seperti itu kurang lebihnya. Kalau mami salah, mami mohon maaf ya, tapi diajarkan seperti itu mami dengan orang tua mami ya. Ini hanya men-share sebuah masukan yang baik saja sayang. Baik silahkan, kalau tidak baik tidak apa-apa ya sayang ya. Oke, kita mulai tentang sebuah visi misi. Visi misi maskulin tentang sebuah hati dari sebuah perjalanan past life ini. Jadi visi misinya ketika tahu pemikirannya semalam seperti apa, akhirnya timbul niat, timbul ide untuk visi misinya ke depan ini apa. Mungkin maskulin ini rada kejeduk otaknya, ya kan? Jadi rada-rada paham gitu loh. Nah, terus kalau misalkan pemikirannya maskulin ini merasa ada perubahan, berarti ya ada sesuatu kebaikan terjadi ya. Oke, kita mulai. Pastikan sayang, berkali-kali mami bilang, tarot itu bukan Tuhan. Hello, ya. Yang ribet bener, yang komplain bolak-balik ya. Udah berkali-kali dibilang tarot bukan Tuhan. Gue kagak baca gak. Gue bukan peramal coy. Ya, gue bukan dekong. Nah, tapi banyak yang komplain, aduh. Gue cuma ngebacakan sebuah story perjalanan kehidupan manusia. Itu saja. Melewati buku-buku yang mami anggap ini adalah buku semesta. Itu saja. Karena apa? Setiap buku ini berbeda semua ceritanya. Tidak sama. Nah, itu. Satu bentuk buku pun beda. Gitu. Casingnya pun beda gitu loh. Kalau orang lain menganggap apa silakan. Tapi buat mami ini adalah buku semesta yang mami cerita tentang sebuah perjalanan hidup. Bukan meramal masa depan seperti apa, hanya Tuhan yang tahu ya nasib seseorang. Hanya Tuhan yang punya aturan, hanya Tuhan yang punya kuasa, manusia tidak ada punya itu. Ya. Oke sayang, pahami ya. Jangan bolak-balik bikin statement yang bikin pening sendiri Anda. Kenapa? Ya, karena apa? Ya capek gitu balasnya. Jawabnya juga capek ya kan? Lebih baik kita itu bijaksana untuk diri kita sendiri, baru bijaksana untuk orang lain. Nah itu. Praktek dulu dengan diri kita, baru praktek sama orang lain. Nah itu baru betul sayang. Ya, kita mulai sayang. Kita mulai isi hati dari buku hatinya maskulin. Ya, visi misi dari sebuah hatinya ini apa sih yang ingin dikatakan dari sebuah visi misi perjalanan yang sudah dipikirkan. Dia sudah punya pemikiran untuk
berubah, tapi apa yang mengganjal di hatinya maskulin sekarang ini ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God Director, give me energy for this God, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk seluruh elemen air, api, udara, dan tanah. Isi hati maskulin yang paling dalam tentang visi misi apa yang ingin disampaikan setelah ada pemikiran yang dirasa maskulin sangat penting. Oke. Thank you. Ada yang diambil atau? Oh. Terima kasih. Aduh. Sudah kita dapatkan sayangnya. Kita lanjut ya, kita kotak sebentar tentang perjalanan ketika kalian berkomitmen atau berumah tangga, apapun bentuknya komitmen pada saat itu ya. Visi misi dan apa pemikiran pada saat itu sejak hidup maskulin, energi Allah maskulin energi. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Aduh. Kenapa Mami ketawa ya? Nggak lucu aja. Lucu. Aduh. Terkadang. Masih ada nih. Oke. Kita lanjut. Energi maskulin. Visi misinya apa sih yang diinginkan sekarang ini? Nice. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Wah, keseimbangan hidup. Aduh, kestulek matanya Mami. Ada yang komen, maskulin aja lewat sama Mami kayak pacaran aja, kalau nggak ketemu kangennya minta ampun. Aduh, Mami itu juga kangen sama kalian. Mami itu sampai hafal loh, ibaratnya ya tahu gitu loh. Kalian siapa. Kalaupun kalian ganti akun juga ketahuan. Dari bahasa karakter kalian Mami paham. Ya, oke, kita lanjut dari universe ya, klarifikasi tentang energi maskulin. Kenapa visi misinya ya? Visi misinya seperti apa? Oke, thank you. Terima kasih. Wah, semangat hidup. Semoga semangat hidup maskulin masih sampai sekarang. Oke. Kita lanjut. Nah, ini apa bunga-bunganya? Bunga-bunganya sudah mulai mengering ya. Oke, kita lanjut tentang bumi, klarifikasi tentang visi misi dan isi hati maskulin ya, tentang past life itu
Waduh, sampai bengkok-bengkok. Kenapa? Apa yang Allah? Oke, thank you. Sudah, terima kasih banyak. Sama-sama. Sama juga. Keseimbangan. Taruh sini aja deh. Maskulin butuh keseimbangan. Aduh. Beli tongkat nape? Makanya tongkatnya jangan 3, tongkatnya cukup 1. Beli tongkat 3. Ya bingung yang mana mau yang dipegang. Ya. Oke. Tentang past life kita catat dulu. Belum juga, udah melencung past life. Oke. Masculine energy past life-nya seperti apa? Tentang past life maskulin terdahulu, apa yang terjadi di kehidupan lampaunya maskulin. Thank you. Wah, ada lagi kah ini kehidupannya? Oke. Sudah. Thank you. Sekali lagi, thank you. Thank you. Terima kasih banyak. Sama-sama katanya. Angels. Semoga ditolong oleh angels. Ceritanya panjang kali lebar. Oke. Kita pinggirin dulu. Sabar sayangnya. Sabaro, orang sabar. Subur sayang. Apanya subur? Rezekinya subur. Oke, kita taruh sini. Terakhir, perjalanan cinta maskulin ini menyambung sampai mana ujungnya, dari visi misi ini berakhirnya seperti apa, yang dirasakan seperti apa, maunya seperti apa. Thank you. Terima kasih banyak. Sama-sama. Berkali-kali maskulin selalu mau minta tolong sama teman, takut dan malu. Aduh, tapi nanti aja kita ceritanya itu ya. Masih lama ceritanya. Oke, kita mulai sayang. Kita kembali lagi ke story ya. Hai maskulin, apa kabar kamu? Semoga baik-baik aja ya. Wah, ini kita tebar-tebar dulu, tebar-tebar persona ini. Ini bunga-bunga anak-anak MDF yang kirim ini ya, bunga cinta ini. Karena mami suka bunga sayang ya. Kita lanjut untuk sebuah cerita. Visi misi maskulin dari sebuah hati seperti apa? Kenapa? Dari masa lalu ini seperti apa sih sebenarnya? Membawa maskulin menjadi seseorang yang kadang-kadang memang arogan, autis, terlalu apatis juga ya, pride tinggi ya, bahkan tidak punya hati ya, empatinya tuh enggak ada gitu. Kadang-kadang tegaan. Ada sebagian maskulin yang psikopat ya, ada. Itu yang terjadi ya, itu yang terlihat energinya ya. Saking psikonya dia tidak melihat. Bahkan ada seorang maskulin yang menikmati psikonya, menikmati ketika dia menyiksa, menganiaya, ada. Itu dia nikmati. Ada maskulin yang doyannya menyakiti pasangannya orang lain.
maskulin sudah berkomitmen, tapi karena masa lalu dari sebuah trauma, dia mencari orang lain lagi untuk dia sakiti. Karena trauma masa lalu ada maskulin yang seperti itu. Ya, jadi dia menyakiti, atau ada maskulin yang doyannya mengambil pasangan orang lain yang notabene adalah sahabatnya sendiri. Nah, jadi dia menikmati kalau punyanya orang itu dari sahabatnya sendiri gitu loh. Jadi sahabatnya punya apa, dia harus merasakan, dia harus ambil, dia harus nikmati gitu loh. Itu. Jadi betul-betul energi maskulin tuh ada beberapa tipe ya. Nah, beberapa tipe ya, bukan tipe 34 atau 45. Yang ada kolam renang ya, Mam. Nggak ada. Atau kitchen setnya include lu kata properti, Mam. Aduh, jadi itu sayang ya. Oke, kita lanjut tentang sebuah visi misinya yang ingin dia katakan lewat hati yang paling dalam tentang sebuah perjalanan past life-nya dia. Menyadarkan maskulin apa tidak? Past life ini menyadarkan dia atau tidak? Nah, itu ya. Dan di sini ada dua tentang angka semesta ya, tentang kebersamaan dari sebuah kekecewaan. Aku menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali padamu untuk hidup bersama. Beberapa maskulin memang lagi menunggu waktu yang tepat untuk kembali pada kalian untuk hidup bersama lagi. Menunggu divine timing. Ada beberapa yang sudah masuk divine timing dan sudah bersama, ada. Jadi ada yang awalnya menunggu dulu, setelah waktu yang tepat akhirnya rekonsiliasi hidup bersama. Itu sayang ya. Jadi ada beberapa lagi menunggu waktu yang tepat untuk comeback Sorrento katanya. Itu Oma kalau ngomong selalu comeback Sorrento. 03 yaitu takdir dari sebuah kerinduan ya untuk kehidupan yang baru. Aku akan menghubungi kamu kembali, maka bertahanlah untuk cintaku. Jadi kalian minta bertahan. Disuruh maskulin bertahan. Suruh maskulin beli apa? Disuruh maskulin beli ini borak. Biar kalian tahan lama. Awet. Baru nanti dihubungin ya sama maskulin ya. Ini jadi maskulin meminta kalian untuk bertahanlah agar menunggu. Nah, itu tunggulah di simpang 4 atau simpang 3. Jangan lupa saya pakai baju merah, bawa bunga mawar. Aduh. Ada dah aja Mami Dona. Oke, angka semesta lagi 33 ya, kembali lagi. 33 sebuah kerinduan dari sebuah kesabaran. Aku masih kepoin hidupmu karena aku cemburu sehingga masih tetap saja stalking kamu setiap kali dan setiap hari, dalam artian setiap kali ya setiap hari lah. Jadi maskulin ini lagi ngepoin hidup kalian. Begitu ngelihat hidup kalian itu cemburu ya. Karena cemburunya sampai sekarang masih stalking. Ya, tanya sukanya stalking yang hitam atau yang krem. Yang langsung selutut atau yang langsung seperut itu stalking Mami. Oke, 31 ya. Kerinduan dari sebuah takdir akhirnya kecewa. Sekarang aku merindukanmu. Apakah kamu merindukanku seperti dulu? Ya, maskulin lagi rindu, sayang. Maskulin betul-betul merindukan kalian dan pertanyaannya adalah di pola pikiran hati jiwa paling dalam. Maskulin selalu bertanya, apakah kamu merindukan aku seperti dulu? Apakah ada rindu? Apakah masih ada rindu? Ya, ini ya. Maskulin ya. Sebentar sayangku. Oke. Kita lanjut. Sorry sayang, kejeda. Padahal kita tidak di Jeddah ya. Kita di Indonesia ini. 18 takdir dan sebuah harapan untuk sebuah kebahagiaan. Aku memulai hubungan baru untuk keberuntunganku. Ternyata aku salah langkah karena telah mengkhianati cinta kita. Ya. Jadi maskulin ini memang lagi menjalani hubungan baru ya. Untuk mencari keberuntungan. Jadi
maskulin menjalin hubungan dengan cinta barunya untuk mencari keberuntungan. Ternyata maskulin salah langkah. Karena apa? Untuk memperjuangkan hubungan baru ini dengan tema mencari keberuntungan, ternyata mengkhianati cinta kalian. Harus melakukan mengkhianati cinta hanya demi keberuntungan dengan cinta baru yang diambil, yang dipilih ya. Lanjut. 34 yaitu kerinduan dari sebuah tujuan namun akhirnya kecewa. Aku kehilangan keberuntunganmu dan aku belajar lebih sabar untuk bisa kembali dan mendapatkan cinta kembali. Maskulin betul-betul kehilangan. Jadi di awalnya sini maskulin kan mencari keberuntungan nih ya. Ternyata keberuntungan dari cinta baru itu tidak ada. Malah keberuntungan itu ada pada kalian. Ya. Dan sekarang ini maskulin hanya bisa lebih banyak belajar sabar ya, padahal dia tahu Pak Sabar aja nggak tahu ada di mana ya kan, sama Pak Tabah ya mungkin ya. Itu. Nah, dan kesabaran maskulin ya mungkin belajar dari sebuah kesabaran agar bisa kembali mendapatkan cinta kalian. Nah, kehilangan sekarang ini betul-betul maskulin merasa kehilangan sebuah cinta ya. Itu. Kalau yang sudah rekon, ini kita kan cerita past life ya. Yang sebelum rekon, pahami ceritanya sebelum rekon. Kalau yang sudah rekon ya, ini adalah perjalanan sebelum rekon atau mengarah mau ke rekon. Nah itu paham ya sayangnya. Jadi jangan panjang lebar bertanya ya. Takdir dalam artian di sini kehidupan yang baru untuk sebuah kebahagiaan. Koneksiku denganmu tidak bisa terpisah karena kondisi ini. Namun aku akan kembali pulang untuk kamu seorang. Jadi di sini yang namanya koneksi. Kemarin ada ya bertanya, "Mami, bagaimana untuk memutuskan koneksi?" Tidak bisa, koneksi tidak bisa diputus. Karena itu yang mengatur Tuhan, yang membuat Tuhan. Dikala kalian sudah berjanji untuk sebuah komitmen. Nah, itu sudah terikat di atas sana. Makanya dipahami, maskulin sangat paham sekali bahwa koneksi dengan kalian itu nggak bisa terpisah untuk kondisi ini gitu loh. Jadi untuk kembali pulang itu karena koneksi, karena kondisi. Nah itu loh. Jadi sampai sekarang terkoneksi, bahkan ingin kembali pulang kepada kalian gitu loh. Jadi maskulin menyadari bahwa koneksi dengan kalian itu tidak merasa terpisah dengan kondisi ini. Nah, dan menyatakan bahwa maskulin akan kembali pulang untuk kalian seorang. Nah, itu. 41 ya, yaitu kecewa dari sebuah pilihan untuk sebuah takdir. Aku ingin tua bersamamu, hanya bisa menyerahkan semua yang terjadi kepada Yang Kuasa. Jadi sekarang ini di hati kecil maskulin yang paling dalam ingin menghabiskan waktu bersama kalian. Walaupun kondisinya bersama karmik, tetapi secara real di dalam hati maskulin paling dalam ini tidak bisa diganggu gugat. Mau percaya atau tidak kalian terserah, tetapi di inside paling dalam maskulin itu berharap bisa tua bersama kalian, bukan bersama karmik. Karena apa? Seperti perjalanan yang dirasakan ya, visi misinya, kita berbicara tentang visi misi ya. Visi misinya maskulin itu ingin tua bersama kalian dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau yang rekon berarti visi misinya tercapai. Yang belum rekon hanya menyerahkan kepada Tuhan untuk kembalinya kepada kalian. Nah itu ya. Bijaksana sayang ya, pinter ya. Pilihan dari sebuah takdir hidup yang baru. Aku cemburu, stres, depresi. Setelah meninggalkanmu, kamu pasti sekarang sudah bahagia hidup bersama orang lain. Maskulin ketika meninggalkan kalian, yang sebenarnya sampai sekarang kan mereka itu masih stalking kalian ya, kepo ya. Karena apa? Cemburu, stres, depresi ya. Dan di dalam otak maskulin itu, padahal maskulin meninggalkan kalian
ingin bahagia hidup dengan orang lain. Tapi ketika kalian ditinggalkan oleh maskulin, disitulah mulai dibentuk. Jiwa maskulin dibentuk oleh semesta dengan rasa cemburu, stres, depresi. Setelah meninggalkan kalian, harusnya meninggalkan kalian dengan penuh bahagia, kebebasan, apapun. Itu tidak bisa, gitu loh. Dan sekarang di otak, hati, jiwa, dan pikiran maskulin selalu menganggap kalian itu sudah bahagia sama orang lain, enak-enak sama orang lain, bahagia dengan orang lain, nikah sama orang lain, punya pacar orang lain. Nah, ini pokoknya negatif thinkingnya itu tidak pernah lepas dalam otaknya. Ya, oke. Yang belum tidak berani dijujurkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wah, ini on the reverse. Oke. 47, yaitu kekecewaan dari sebuah tujuan. Ya, sebuah tujuan ya untuk bersama. Aku menyesal kita terpisah ruang dan waktu, bahkan ada jarak karena aku selalu datang dan pergi. Itu semakin membuatku tersiksa. Ya, awalnya on the reverse ya. Awalnya maskulin itu melakukan itu tidak menyesal dan berkata, saya tidak akan pernah menyesal terpisah dengan kamu. Saya tidak akan menyesal apapun yang terjadi. Memang saya suka-suka hati saya, mau datang mau pergi, suka-suka hati saya. Sekarang ini maskulin betul-betul menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Kalau awalnya tidak menyesal, kalian terpisah ruang dan waktu itu ya memang harus begitu adanya, katanya dia. Ya, kalau energinya ibaratnya kalau dia datang dan pergi suka-suka hatinya, ya memang itu saya, itu maskulin. Nah, inilah seorang maskulin. Nah, bahasanya begitu tuh. Ketika ya rasa itu dia menyesal sekali kenapa harus terpisah ruang dan waktu, bahkan jarak terhadap kalian, ya. Dan menyesal kenapa energinya atau secara fisik datang dan pergi. Ya, kayak lagunya, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, teganya di kau, bencinya hati padamu. Nah, gitu. Itu yang terjadi. Dan lanjut lagi on the reverse. 45, kekecewaan untuk sebuah pilihan dari sebuah kebahagiaan. Aku menggorok hubungan dengan memutuskan secara sepihak. Berikan aku kesempatan sekali lagi dan aku akan menjujurkan semuanya. Ya. Kenapa on the reverse? Maskulin beberapa kali tidak pernah merasa bersalah. Bahkan tidak berani menjujurkan apa yang telah terjadi selama ini. Tapi sebagian maskulin ingin kembali tetapi tidak mau jujur. Dan tidak mau disalahkan kalau telah menggorok hubungan dan memutuskan secara sepihak. Gitu loh. Itu tidak mau disalahkan. Gitu loh. Makanya on the reverse. Kalau dia sadar, dia akan menjujurkan semuanya. Tetapi karena dia belum sadar bahwa telah menggorok hubungan secara sepihak, bahkan tidak pernah merasa bersalah, tapi ingin meminta kesempatan, bagaimana bisa? Nggak bisa ya sayang ya. Tunggu ya, azan ya sayang ya. Oke, kita lanjut. On the reverse kembali ya. 20, yaitu kebersamaan untuk sebuah kehidupan yang baru. Aku sedih dengan perpisahan ini karena topengku dan manipulasiku sudah menjahatimu, membuat aku terbalik menggilaimu dan takut kehilanganmu. On the reverse dikatakan di sini, ya sebagian maskulin ini tidak pernah paham kalau selama ini memakai topeng, bahkan manipulasinya untuk menjahati kalian itu betul-betul tidak pernah dia menyadari. Sampai sekarang pun dia tidak pernah menyadari tentang mentality victim. Telah berbuat jahat, telah membuat sebuah drama, ya, tidak pernah menyadari. Kalau dibilang sedih, ya sedih hanya sesaat. Kalau mengenai masalah topeng ini dikatakan ingin dibuka pun tidak mau. Karena apa? Tidak menyadari kalau sedang memakai topeng. Nah, ya, kalau dia
menginginkan kalian, ya takut kehilangan kalian, ya itu benar. Tetapi tidak pernah ada rasa sedih, karena ada sebagian psikopat ya. Jadi ya tidak merasa ini manipulasi, tidak merasa ini menjahati kalian, tidak pernah merasa membuat sakit hati ya, tidak pernah merasa salah, dan tidak pernah merasa ini dia memakai topeng ya. Dia hanya menjalankan karakternya dia, atau menjalankan sebuah lakonnya dia saja ya. Ternyata dia lupa gitu loh, skenario Tuhan itu bukan dibuat tapi harus dijalani. Tapi terkadang devil yang mengarahkan maskulin melakukan sebuah perbuatan dan tindakan kejahatan tersebut ya. Jadi tidak bisa mengatasnamakan Tuhan atau takdir. Terkadang maskulin melakukan tindakan kejahatan itu karena devil dan toksik ya. Kadang Tuhan sudah benar saja memberikan skenario hidup, tapi kadang-kadang manusia yang memutarnya sendiri hanya karena tergoda dengan hal-hal lainnya yang lebih menggiurkan mungkin, lebih menikmatkan mungkin. Nah seperti itu ya. On reverse kembali. 2 dan 6, kebersamaan dari sebuah kesabaran untuk sebuah harapan. Maafkan aku atas kepergianku karena aku memulai cinta baru untuk bisa move on darimu. Kalau meminta maaf tidak akan mungkin berkata maaf atas kepergian selama ini. Ya memang kepergian maskulin itu karena sebuah cinta baru untuk move on dari kalian. Tetapi kalau memang untuk menjelaskan sebuah kesalahan itu tidak akan pernah mau. Bahkan mengatakan maaf atas kesalahan untuk sudah pergi, ya hanya di mulut saja, tapi di hati tidak pernah sama, seimbang. Itu bahkan tidak ada yang diucapkan. Kata maaf sampai sekarang tidak ada. Karena apa? Tidak pernah merasa bersalah. Bahkan cinta baru yang dia pilih itu memang sudah benar untuk move on dari diri kalian. Oke, 4 dan 6, kekecewaan dari sebuah kesabaran untuk sebuah takdir hidup yang baru. Aku memimpikanmu setiap malam, bahkan aku tidak bisa tidur karena terganggu. Aku ketakutan akan mimpi buruk tentang sebuah karma. Oh, babe datang lagi. Aku memimpikanmu setiap malam. Ya, setiap malam maskulin mimpi kalian. Jadi kalian itu hadir di mimpi maskulin. Sampai kadang maskulin terganggu, tidur tiba-tiba terbangun, tersedak, terbatuk. Ada yang bangun-bangun nangis. Ya, itu yang terjadi. Bahkan ada bangun-bangun seperti orang kecapean lari. Nah, itu ada yang mimpi buruk tentang karma. Ada yang ketakutan. Nah, itu. Jadi dikirim oleh Tuhan sebuah mimpi, sebuah perjalanan yang harus dilewati. Ya, afirmasinya lewat mimpi. On the reverse. 6-0, kesabaran untuk sebuah kehidupan yang baru. Ternyata karmik tidak tulus mencintaiku, hanya ingin materi dan kestabilan hidup dirinya, dan harapanku gagal terhadap cinta baruku yang kupilih. Kalau dibilang gagal, ya hubungan mereka gagal. Karmik memang tidak pernah tulus mencintai, bahkan hanya menginginkan kestabilan materi saja, tidak sesuai dengan janji dan harapan yang dijanjikan kepada maskulin. Tapi maskulin tidak berani mengakui bahwa cinta baru yang dipilihnya ini babak belur, makanya on the reverse. Dan pernyataan tentang seorang karmik yang hanya janji-janji semu, halusinasi, tidak mungkin dong ya diafirmasikan kepada kalian. Malu ya kan, karena memilih kestabilan hidup untuk dirinya bersama cinta baru itu gagal. Gak mungkin seseorang gagal dalam sebuah perjalanan hidup. Kalau diceritakan kan malu, apalagi gagal dalam cinta baru. Maskulin memilih cinta baru dan meninggalkan kalian. Ketika memilih cinta barunya ambyar, gagal, bahkan karmiknya tidak sesuai dengan harapan ya. Ternyata tidak mungkin mau menjujurkan, pasti tidak mungkin ya kan. Yang ada hanya bersabar saja. Ya, itulah yang terjadi sayang.
Terima kasih Bapak ya sudah berkokok. Lanjut di perjalanan ya. Keinginan dari sebuah kondisi ya. Maskulin selalu ingin bahagia. Ingin sebuah kebahagiaan yang dikatakan sempurna. Bahkan maskulin selalu melihat rumput tetangga lebih indah daripada rumput sendiri. Bahkan maskulin ingin bahagia dan ingin sejahtera, ada yang ingin kaya raya ya. Semuanya ingin indah tapi instan, ibaratnya gitu. Semuanya ingin instan. Makanya kadang maskulin lihat rumput tetangga kok lebih baik daripada dia, atau rumah tangga orang lain lebih baik, lebih sukses, dan akhirnya iri. Bahkan ada penawaran dari sebuah cinta baru yang ditawarkan oleh maskulin, yaitu sebuah yang namanya kesejahteraan hidup, kemakmuran. Akhirnya diterimalah oleh maskulin. Karena mengenai cinta baru ini mendatangkan sebuah afirmasi, yaitu sebuah pernyataan janji. Dan pernyataan tersebut tentang sebuah cinta memang bukan real adanya. Karena sebagian bermain pihak ketiga untuk mensukseskan hubungan maskulin dengan cinta baru ini berjalan dengan lancar. Kenapa seperti itu? Ya, karena maskulin sengaja menyetop yang namanya energi kalian terhadap maskulin, dan karena pihak ketiga juga yang membuat stop energi tersebut. Jadi energi ini di stop juga oleh pihak ketiga agar maskulin hanya bisa melihat apa? Cinta baru saja. Cinta baru yang dibuat oleh pihak ketiga ya, dengan magic jelas seperti itu. Dan maskulin betul-betul sekarang merasa memang maskulin selalu membagi apapun, cinta, uang ya, bahkan untuk feminim tidak, untuk orang lain apalagi atas nama cinta. Tuh, membagi cinta, bahkan bermain triparti, saling menusuk hati satu sama lain untuk berkolaborasi. Bahkan ada yang sengaja bermain cinta triparti untuk mendapatkan finansial sebagian. Ya, maskulin cari uang sehingga dengan benar-benar melukai hati kalian. Bahkan maskulin memang sudah punya keinginan banyak, kemauan banyak, terutama kemauan untuk kaya raya dan stabil untuk diri sendiri, tidak bersama kalian gitu loh. Tidak bersama kalian. Kenapa? Karena ingin stabil dalam cinta yang bisa memberikan kenyamanan ya. Maskulin menegaskan ya, menegaskan untuk berpisah sama kalian. Makanya hanya karena kenyamanan tersebut membuat maskulin betul-betul sekarang ini ya, sekarang ini kalian pun menutup erat-erat, bahkan jalur akses kalian tutup, bahkan kalian merasa tidak punya semangat bersama maskulin. Tapi maskulin ini mempunyai semangat tetapi tidak berani. Maskulin ini bersemangat untuk menemui kalian tapi tidak berani. Takut. Tapi kalian dengan seksama menutup jalur apapun nih, menemboki dan menjaga-jaga, siaga satu wes ya, agar apa? Maskulin betul-betul bingung ya. Kalian menembokin kan nih. Namun di sini ya, maskulin bingung sebingung-bingungnya, bahkan tidak berani. Ada sebagian maskulin tidak berani, takut. Kenapa? Ingin balik, mau balik takut. Kenapa ingin balik?
Karena keseimbangan rezeki, apapun bentuk keseimbangan hanya ada sama kalian. Makanya kepingin balik. Jadi maskulin itu hanya ingin kestabilan hidup di diri kalian. Makanya ingin balik. Karena kalian betul-betul energinya stabil, rezekinya stabil, semua stabil. Itu yang membuat maskulin ingin kembali. Bahkan kalau ada yang kembali, mohon dipelajari dulu ya, kembalinya kenapa, apakah kembali secara real ya, dan perubahan itu harus dilihat. Dan perjalanan dari sebuah cerita ya, maskulin betul-betul ketegasan ini ternyata berimbas. Yang dikatakan maskulin sama sekali tidak punya ketegasan dalam hati, boro-boro karena ketakutan. Maskulin ini pengecut rata-rata, takut, ngomong aja takut. Kalau ditanya lo solusinya apa, nggak punya solusi, percuma. Ada beberapa maskulin yang kembali ditanya visi misi apa, solusinya apa. Komunikasi awal lancar, akhirnya tidak lancar lagi. Pahami di situ ya, pahami tentang sebuah komunikasi, apakah komunikasi ini lancar dan keputusannya masih pelin-pelan atau tidak. Nah itu, kalau tidak ada solusi ya berarti kondisi kalian masih dalam taraf ini ya. Yang namanya sakit hati, hidup dengan orang ego, hanya memikirkan dunianya sendiri, itu akan menjadi berat, sangat berat sekali kata semesta. Dan dirasakan sama maskulin sekarang adalah betul-betul kehidupan yang sulit, susah. Bahkan maskulin dengan pilihan yang dia pilih, dengan apa yang dia pilih tidak berjalan lancar juga, bahkan hancur sehancur-hancurnya, bahkan tidak bisa melihat baik dan buruk. Maskulin tertutup matanya hanya karena energi gelap yang membuat. Dan ketika kondisi maskulin babak belur, masih tertutup juga oleh kondisi kelam, kondisi hitam ini. Dan akhirnya maskulin ini tersadar ada energi gelap yang membuat sehingga hidup serasa hancur, berantakan. Maskulin ingin, sekarang ini maskulin energinya tersadar dari sebuah kehancuran hidup dan ingin bisa stabil dari kehancuran, tapi ingin keluar dari energi gelap ini gimana caranya. Nah itu, berpikir sekeras mungkin, karena energi gelap itu dibuat dengan formula yang betul-betul memang endingnya adalah memutuskan tali silaturahmi atau tali sejiwa kalian. Itu ya yang beratnya. Dan di sini katakan kesadaran sebuah hati maskulin ya. Maskulin sangat bersedih memang menyadari sekarang ini. Makanya polanya ya, sekarang ini maskulin berpikir dengan polanya dari sebuah kesedihan ya, tentang manipulasi ini begitu tinggi. Pengkhianatan yang dia lakukan memang besar-besaran, bahkan mencari tujuan hidup untuk dirinya sendiri dan tidak pernah adil sama kalian. Ini disadari sama maskulin, sangat-sangat disadari. Kenapa dia menyadari itu? Karena cinta baru yang dijalani itu ternyata tidak ada apa-apanya, tidak ada kebahagiaan, bahkan tidak berjalan di tempat saja. Dan maskulin menyesal telah meninggalkan kalian. Dan perjalanan maskulin ya, bagaimana mengembalikan kondisi seperti semula tuh bingung ya, mau diapa, nasi sudah jadi bubur ya. Oke, lanjut. Semesta berkata, ya, cinta baru ini itu benar adanya. Alhamdulillah. Cinta baru nih betul. Kenapa?
Sorry sayang. Cinta baru ini memang betul karena apa? Ingin mendapatkan keseimbangan hidup, ingin mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan bersinar untuk sebuah harapan yang diinginkan oleh maskulin sendiri. Jadi takdir tujuannya itu memang mencari cinta baru ini untuk kestabilan hidup sendiri, bukan dengan kalian. Dan ujung-ujungnya adalah beban yang begitu berat dari cinta baru yang dibuat. Tidak ada mendapatkan hal apapun, kebahagiaan apapun yang dirasa tidak ada. Bahkan maskulin sekarang ini ya betul-betul merasakan keterpurukan dan tidak ada yang namanya ini mau cari uang susah. Keberuntungan itu seperti nggak ada gitu loh di diri maskulin. Kenapa ya aku tidak seberuntung kamu? Kenapa ya aku tidak seberuntung engkau? Kenapa aku mencoba peruntungan tetapi aku tidak beruntung gitu loh. Padahal aku meninggalkan kalian untuk mencari keberuntunganku sendiri. Ternyata tidak beruntung, bahkan hancur. Dan hubungan pun digantung. Maskulin menggantungkan hubungan. Dan sekarang kehancuran pun terjadi. Kehancuran dari apa? Dari materi yang tidak seimbang, besar pasak daripada tiang. Dan keegoisan seorang maskulin, ya, kehilangan keluarga, ya, kehilangan masa lalu yang bahagia dan cinta sejati. Hanya karena ego, pride yang tinggi, keegoisan ini yang membuat maskulin betul-betul berpikir tentang sebuah visi misinya. Kenapa sampai berpikir? Yang semalam kan sudah cerita ya. Dan ketika pemikiran itu datang, betul-betul maskulin itu belajar dari visi misinya gitu loh. Setelah dia sudah berpikir, ternyata visi misi saya tuh cinta sejati saya hilang dan cinta sejati saya tuh ada di paslat gitu loh. Dari sebuah perjalanan yang dia tinggalkan gitu. Kenapa dia begitu? Ya. Menyadari apa yang telah ditinggalkan, yaitu hubungan maskulin, ya, menyadari telah meninggalkan kalian untuk bersama orang lain, itu karena sebuah energi. Dan energi ini pula yang akan menggiring, ya, yang akan menggiring maskulin kembali untuk bisa menarik kalian kembali. Tapi maskulin ragu, kalian sudah pergi, apakah kalian mau ketemu sama maskulin lagi atau kembali dengan maskulin lagi? Dan ketakutan maskulin juga masih ada. Apabila maskulin kembali sama kalian, apakah energi gelap ini akan masih kembali merajalela? Ibaratnya maskulin pisah sama kalian atau maskulin ninggalkan kalian karena energi triparti ini. Orang lain yang melakukan, pihak ketiga untuk melakukan yang namanya black magic, dan kalian akhirnya ditinggalkan dan kalian meninggalkan gitu loh. Dan kalau misalkan ini return kembali, ya, kalian ada dua option, ya, apakah kalian menerima atau maskulin masih ketakutan apabila kembali energi gelap ini akan semakin dahsyat atau seperti apa. Khawatir, intinya khawatir gitu loh. Khawatir gitu ya. Karena sebagian maskulin sudah mengetahui siapa yang membuat dan yang berbuat energi tersebut, ya. Dan terlalu banyak pilihan hidup, serakah. Sehingga maskulin betul-betul ingin keluar dari hidup yang stuck dan mencoba berhenti tidak stalking kalian itu nggak bisa. Mencoba untuk bisa hidup normal tidak bisa. Karena apa? Selalu saja kekurangan, selalu saja tidak cukup dalam hidupnya. Kenapa seperti itu? Ya, tidak bisa tidur seperti di awal tadi, tidak bisa tidur, menyesal telah membagi apapun sehingga tidak ada kebahagiaan yang diinginkan. Itu akhirnya bersabar. Ya, untuk bisa bahagia pun sulit. Untuk bahagia saja sulit. Untuk memikirkan bahagia aja belum bisa. Ini.
ya. Untuk berpikir bahagia aja belum bisa. Kenapa? Ya, maskulin ini tidak berani, pengecut orangnya. Pengecut, tidak berani, bahkan ketakutan, ya. Merasa hidupnya ini nggak ada beban, ya. Hidup tak ada beban. Hidup tak ada beban, bahkan, ya. Tidak bingung gitu loh. Dalam artian maskulin ini merasakan, ya, aslinya takut gitu. Aslinya takut, ya. Jadi pura-pura tidak beban, ya, pura-pura tidak bingung, ya, merasa dengan keputusan yang diambil itu sudah tepat gitu loh. Ternyata, ya, maskulin itu sebenarnya ketakutan dengan hidupnya sendiri gitu loh. Bahkan ketakutan dengan apa? Beban dan keputusan yang dia ambil. Itu yang terjadi. Ketakutan seorang maskulin. Dan kenapa ketakutan? Ya. Ketakutan dari sebuah kelicikan yang terjadi. Ya, maskulin ini takut liciknya dari sebuah kondisi. Jadi membakar dirinya sendiri gitu loh. Jadi apa yang diperbuat sama maskulin ini kembali lagi, dan pura-pura tidak mau tahu dan pura-pura tidak bersedih nggak bisa menutupinya. Pura-pura nggak licik nggak bisa. Dasarnya licik ya licik gitu loh. Mau ditutup seperti apapun akan kelihatan kelicikan seseorang. Dan, ya, bumi berkata, yang kau inginkan maskulin adalah keseimbangan hidup, punya rezeki yang berlimpah. Tapi kamu tidak pernah melihat mana yang real, mana yang halu, mana yang dibuat energi gelap, mana yang tidak. Karena ibadah kamu tidak sesuai dengan hatimu, maka Tuhan sudah menentukan. Karma dari seseorang yang bermain api, dari sebuah energi gelap, ya, meninggalkan sebuah hubungan hanya karena sebuah rezeki yang berlimpah ingin diambil untuk hidup sendiri, ya, aman untuk diri sendiri, ya nggak bisa. Kalaupun hubungan kalian dihancurkan oleh energi gelap ini, nggak bisa. Bahkan energi gelap ini sedang menjalani karma juga. Orang-orang yang melakukan energi gelap, ya, melakukan magic, itu pun lagi menjalani karma sekarang. Entah seperti apa, ya. Tujuan dari sebuah kehidupan maskulin, selama kamu tidak menghargai hidup dan, ya, tidak pernah bersyukur, maka apapun tujuan hidup kamu sampai kapanpun tidak akan berhasil. Bumi berkata, ya, kenapa tidak berhasil? Ya, selalu mengambil dan memakan hak yang bukan haknya, selalu bermain api untuk cinta dan menusuk hati sendiri, ya, dengan kecemburuan, bahkan kesulitan hidup, dan masih saja tidak paham, hanya bisa mengeluarkan kondisi yang tidak, ini kondisi kan juggling, ya, kondisi ini stuck. Kalau ingin keluar dari kondisi stuck, ya tinggalkan semua orang-orang toksik, tinggalkan semua orang-orang devil, maka kehidupan kalian bisa lebih baik lagi. Tapi kalau selamanya itu kehidupan kamu akan selalu cemburu saja, bagaimana kamu mencemburui hidup orang lain sementara hidupmu sendiri kamu tidak bisa menatanya? Barokahnya kamu tidak pernah melihat sebuah barokah yang harusnya untuk kau. Dan kenapa dikatakan maskulin terkoneksi? Ya, karena Tuhan yang men-trigger, bukan men-trigger karena cinta. Pahami, ya, jangan kalian halu, ya, halu twin flame soulmate. Triggernya itu adalah yang jahat dapatnya jahat, yang baik dapatnya baik, dan yang melakukan sebuah tindakan akan kembali lagi. Orang yang melakukan sebuah energi tidak baik yang ditembakkan ke kalian akan kembali lagi ke orang yang membuat. Tentang cinta, rezeki, dan hasrat akan dikembalikan. Sama, siapapun yang berkoneksi, siapapun yang mendatangkan sebuah karma,
ya, relationship ini kembali ke triggernya sama. Kalian menembak sesuatu dengan misalkan nembak pakai karet tuh, kena karetnya mantul kembali dengan karet juga gitu. Dan sekarang ini pola otak maskulin mempunyai visi, yaitu apa? Bisa bersama dengan sebuah cinta yang betul-betul membuat nyaman, ya, ingin pulang tapi bingung, ya, pulang bingung karena apa? Ketika pulang membuat maskulin ini jadi gini deh. Maskulin ini ingin kembali reuni, ingin kembali sama kalian, ya, ingin bahagia sama kalian, apapun tentang kembali, ya, menjalin kasih, menjalin cinta, apapun ingin kembali. Namun bingung mencari jalan. Gimana caranya untuk bisa kembali? Karena sampai sekarang masih ketakutan. Kalau kembali harus tanggung jawab. Tapi bagaimana? Nah, ketakutannya itu. Takut harus bertanggung jawab untuk semua perbuatan yang telah dia lakukan. Ketakutannya itu. Namanya juga pengecut, mau diapain? Nggak bisa diapa-apain, itu yang Mami bilang, ya. Dan past life seorang maskulin, kita lihat di sini. Maskulin betul-betul, ya, sebagian berkomitmennya secara sah agama. Ada yang Katolik, ya, yang bermasalah, ya, dalam artian yang Nasrani, ya, karena ribet, ya, masih dalam proses pisah itu kan biasanya ribet. Bahkan kalau Katolik itu tidak ada kata pisah, kata Tuhan. Nah, itu yang membuat stres, ya. Dan di sini maskulin masa lalu betul-betul merasa mempunyai semangat hidup walaupun susah, berusaha bekerja keras, ya, berusaha melakukan semua pekerjaan itu betul-betul bekerja dengan hati, ya, dan merasa nikmat gitu loh pada masa lalu, ya. Dan ketika maskulin ini merasakan kenikmatan dari hidup, lupa dan melakukanlah karmic relationship. Ya, ketika merasa nyaman, akhirnya berulah, bermain karma dengan relationship dengan orang lain atau dengan siapapun. Pahami relationship karmik, ya. Karmik bisa saja tentang orang tua, adik, kakak, teman, sahabat, atau orang ketiga yang masuk untuk sebuah cinta, ya. Ini kenapa maskulin yang menciptakan sebuah karmic relationship, yaitu maskulin yang menciptakan karma. Dan akhirnya semesta tidak tinggal diam, walaupun tidak dirasa oleh maskulin. Semesta itu berproses, makanya on the river, semesta berproses untuk seorang maskulin. Kenapa? Ya, berprosesnya apa? Kesulitan finansial, uang finansial pun diproses juga. Nah, finansial ini yang menjadi momok kenapa maskulin pergi. Bahkan sebagian maskulin ada tinggalnya, ada juga yang di Egypt, ya, di Mesir, ya, atau sebagian kalau kita bilang, ya, hidup maskulin ini tandus. Nah, lebih tepatnya itu udah tandus, ya, nggak ada uang, ya, hidup seperti, ya, malam gelap, hidupnya gelap aja, tidak ada cahaya terang seperti cahaya bintang, itu tidak ada, hidupnya tandus. Bahkan maskulin berada di dasar yang paling bawah, dasar laut paling bawah, dalam artian, ya, terpuruk itu paling bawah, terpuruk paling bawah sekarang ini. Walaupun ini energi masa lalu, terpuruk paling bawah dan
tidak punya lagi yang namanya melodi cinta, melodi hati, apapun tentang dawai-dawai cinta pun tidak ada, hilang, dihilangkan semesta. Dan hidup seperti di tebing, ya, tebing yang betul-betul curam, yang tidak ada kehidupan, tandus. Hidup begitu tandus, sangat-sangat tandus. Itu mau seperti apa? Walaupun ini energi past life, bisa juga energi future, gitu loh. Tidak harus bercerita past life atau energi masa kini, gitu loh. Tapi buat mami, kalaupun terceritakan di sini bukunya tentang past life, tidak semua berisi past life, tapi semua berisi tentang apa? Plus minusnya kehidupan. Buat mami inilah bukunya, yaitu apa? Pintu kehidupan. Buat mami ini bukan, ya, di situ tentang past life. Buat mami ini bukan past life, tapi pintu kehidupan. Ya, inilah yang terjadi, ya. Lanjut, ya. Maskulin betul-betul sekarang seperti kapal terombang-ambing. Maskulin tahu sebuah kapal tidak mungkin ada dua kapten. Iya kan? Tidak mungkin. Atau tidak mungkin, ya, mempunyai, ya, terlalu banyak ABK-nya juga nggak bisa. Ya mungkin ABK memang banyak, tapi kapten tidak mungkin. Atau bisa saja perjalanan hidup maskulin itu sekarang seperti ombak pasang surut, ya. Bahkan tali jangkar mau diturunkan juga tidak bisa. Mau berubah seperti apa nggak bisa. Mau jalan juga nggak bisa, karena kalau tidak ada mata angin yang membawa kapal ini pakai layarnya, ya. Kalau mesinnya mogok apa, tapi dikatakan ini kapal maskulin oleng karena sebuah ombak itu. Kalaupun sebagian maskulin ada yang sudah berumah tangga atau terlibat dengan komitmen orang ketiga, ya lagi oleng kondisinya, ya. Father maskulin sebagian, ya, ada yang seorang bapak atau single parent, dikatakan melepas sebuah ikatan, ya, ikatan batin. Mungkin maskulin pernah berjanji apa, ya, atau maskulin tidak pernah menunjuk dirinya adalah seorang ayah yang benar dan ayah yang baik. Ini. Dan dikatakan di sini lagi ada di maskulin, ya, dikatakan perkebunan, ya, dikatakan tentang sebuah hidup yang nyaman, hidup yang betul-betul sejuk. Tidak ada kehidupan yang nyaman, tidak ada kehidupan yang dirasa betul-betul, ya, seperti di pedesaan itu kan betul-betul sangat damai, nyaman. Tidak ada nyaman. Maskulin tidak pernah merasa nyaman sekarang hidupnya. Kenapa? Ya, sampai sekarang maskulin tidak pernah melepaskan kalian. Energi yang namanya ex kalian sudah menjadi mantan, tapi maskulin sampai sekarang nggak mau melepas kalian. Kenapa? Ya, karena maskulin ingin kembali. Maskulin ini ingin kembali sama kalian. Kalaupun sudah kembali sama kalian, harusnya optimis, tapi sebagian maskulin nggak optimis. Harus selalu getting to know each other, ya. Ketika kalian dikembalikan dengan para mantan ini, harus optimis, positive thinking selalu, dan harus saling satu sama lain, harus saling berkomunikasi atau saling mengetahui apa yang diinginkan, apa yang tidak dimau, ya. Saling satu sama lain
saling asah-asih asuh ya. Asuh betul-betul ya, positive thinking. Namun di sini ya, maskulin memang ingin kembali sama kalian. Makanya visi misinya itu. Ketika dia berpikir semalam ya, apa yang dipikirkan maskulin ternyata dia berpikir dari semalam, dan ini dia mempunyai visi misinya seperti itu. Kenapa ya? Ya bingung ya, mencari perhatiannya seperti apa agar kalian itu bisa gitu loh, memahami kalau maskulin ini lagi TP-TP sama kalian ya, ingin mengembalikan komitmen walaupun komitmen ini sudah hancur ya. Sebagian keluarga yang menghancurkan komitmen, membantu, dan juga addiction ya, topeng yang selalu dipakai maskulin, kodependensi ya, ketergantungan dengan hal-hal yang tidak baik, uang ya, seks, drug, alkohol, work ya, itu ketergantungan, family ya, itu, dan tidak pernah meminta maaf. Bagaimana bisa? Gak akan mungkin. Tuhan juga tidak mau mengembalikan, sayangku ya, karena tidak ada komitmen yang bisa menjadi baik ya. Karena maskulin harusnya bisa mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan yang dia buat sendiri ya. Makanya di sini keluarlah maskulin ya, belajarlah dari sebuah perjalanan hidup, lepaskanlah bahwa perjalanan hidup itu harus dipelajari, bukan ngomong doang di mulut doang, tapi masih saja tidak mengerti dari sebuah kata forgiving and learning. Belajarlah tentang yang namanya forgiving and learning ya, sehingga kamu bisa mendapatkan sebuah cinta yang sehat. Mau percaya atau tidak ya, berkali-kali ya kalian maskulin menjalin cinta yang kalian jalin itu tidak akan pernah sehat, karena jalinan cinta yang kalian buat itu adalah jalinan cinta yang sakit. Sakit ya, sakit seperti itulah ya. Dan kita minta 1 2 3 4 5. Oke. Klarifikasi, kesimpulan. Ya, maskulin betul-betul berpikir. Sekarang maskulin sudah mempunyai semangat hidup dan berpola pikir bagaimana caranya bisa mengembalikan dunia yang hilang, yaitu kalian. Mencoba dengan pola pikir dan mencari solusi. Gimana caranya solusi yang baik. Sekarang ini udah kejeduk ya kepalanya ya. Mencari solusi yang baik, bahkan melakukan pergerakan untuk mendapatkan apa? Keberuntungan yang ada di diri kalian. Hanya kalian yang membawa keberuntungan dalam hidup gitu loh. Tuh ya, pahamin ya. Dan kenapa seperti itu ya? Kenapa ya maskulin ingin mencari solusi agar bisa cepat-cepat kembali ya kepada kalian untuk mencari keberuntungan. Karena apa? Keberuntungan itu hanya pada feminim, rezeki, keberuntungan, apapun kebaikan hanya ada pada diri feminim, tidak pada diri orang lain. Ingin bergerak, ingin keluar dari stagnan, ingin stabil. Jadi kenapa dia begitu antusias? Visi misinya itu betul-betul mencari ketenangan, mencari kenyamanan, mencari kestabilan hidup sama feminim agar tidak stuck, tapi bingung mau bergerak dari mana mulanya, mau bergerak gimana caranya. Nah, itu kebingungan gimana caranya. Nah, itu yang membuat Bagong. Tadinya maskulin ini seorang player, sangat-sangat player, tidak mau tahu saya memang player, suka-suka saya. Akhirnya sekarang menyadari bahwa saya bukan orang yang baik, bahkan ingin membuka blokir apapun tentang blokir kehidupan
ya bersama kalian feminim. Karena apa? Karma ini sudah berjalan, dan maskulin betul-betul sekarang ini diberi semangat hidup sama semesta dalam bentuk sebuah karma yang dia harus jalani. Adalah apa? Menyatakan dirinya seorang yang brengsek, yang memang harus dia nyatakan, dan harus membuka apapun, sekuat tenaga memblokir apapun. Tuhan yang membuka blokiran tersebut, walaupun secara energi, ya, bukan secara fisik. Itu secara fisik itu lebih cepat, karma ini terasanya nikmat. Tapi kalau secara energi, ya, blokiran itu dibuka, itu pedihnya minta ampun. Stres dan depresi, bahkan kalau nggak kuat bisa gila karena karma. Bahkan hidup itu sulit, tidak punya semangat hidup, menjadi orang yang loyo. Nah itu gimana itu ceritanya. Dan maskulin betul-betul bermimpi mempunyai keseimbangan hidup. Selama ini yang dia cari itu keseimbangan hidup, balance, tapi tidak ada didapat. Bahkan semua hanya mimpi, hanya halusinasi sampai sekarang. Kenapa? Ya, tidak ada yang dicapai. Tujuan hidup tidak ada. Hanya karena birahi, hanya karena obsesi, hanya karena nafsu mengikuti orang lain dan penyesalan. Dan sekarang maskulin ini menyadari, hanya karena menuruti orang lain, hanya menuruti hasrat orang lain, hanya menuruti perintah orang lain, hanya karena sebuah hasratnya maskulin, egonya maskulin, birahinya maskulin, akhirnya apa yang diinginkan itu tidak tercapai. Tidak tercapai sama sekali, nol. Dan ya dikatakan di sini, oke, ya, 2 saja. Maskulin, oke, maskulin betul-betul, ya, maskulin betul-betul merasa, ya, telah berkhianat, telah berselingkuh, melakukan kejahatan, menganiaya kalian, menyia-nyiakan kalian, dan berusaha mencari siapakah yang bisa membantu. Karena apa? Kalian itu pantas dicintai ternyata. Baru disadari oleh maskulin, kalian itu pantas dicintai. Kenapa pantas dicintai? Ya. Pantas dicintai karena buat maskulin kalian itu seorang angel, malaikat dari sebuah jalan keluar dari sebuah kesedihan, ya. Kalian itu selama ini sebenarnya angel. Bahkan sebagian maskulin itu menganggap kalian itu angel, malaikat pelindung, malaikat yang memberikan semangat hidup. Kalian itu malaikatnya. Makanya kenapa kalian itu dianggap maskulin, you deserve love, ya. Kalian pantas dicintai, kata maskulin. Karena apa? Kalian adalah angel, angel gua. Wah, ibaratnya gitu. Kalian adalah the angel, ya, yang bisa membuat bahagia dan tidak membuat bersedih, selalu membawa kegembiraan. Nah, ibaratnya gitu. Dan kalau kita lihat di sini kesimpulannya adalah, ya, bisa dilihat ya sini. Ya, bisa dilihat di sini. Penyesalan cinta tanpa batas, ya, bisa kelihatan? Ya, ini penyesalan cinta tanpa batas dan betul-betul menyesal. Ya, betul-betul menyesal tapi pura-pura tidak menyesal karena on the reverse, ya. Pura-pura tidak menyesal, padahal menyesalnya setengah mati. Dan kenapa menyesal? Karena telah berkhianat, tidak setia. Sekarang ini lagi terpuruk dengan seluruh beban di dalam diri maskulin, dan betul-betul, ya, betul-betul apapun keserakahan ini membunuh maskulin sendiri. Dan
ingin kembali, tapi pilihan sudah menghancurkan diri kalian, pilihan maskulin, karena sebuah kenakalan dan pengkhianatan ini akhirnya menceraikan atau melepaskan atau menggosing atau berpisah. Betul-betul penyesalan cinta. Walaupun pura-pura nggak nyesal, tapi nyesal. Karena apa? Sekarang ini penuh beban berat. Jadi visi misinya betul-betul ingin kembali, tapi nggak tahu. Sebagian udah kembali tapi bingung kembalinya ngapain ya. Ini kembali rasanya apa ya gitu lah. Nah itu karena healing seorang maskulin ini nggak bisa mendapatkan titik terang gitu dari sebuah perjalanan ya, karena semua masih diperjuangkan oleh semesta, karena masih belum, harusnya kan menyesal untuk sebuah cinta yang telah orang nggak setia ya, memutuskan secara sepihak, berkhianat, berselingkuh, bahkan serakah, sudah tahu dirinya babak belur dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak, nah babak belur ya, bahkan tidak ada kebahagiaan, bahkan gosip di mana-mana, tidak ada keseimbangan hidup, dalam artian ya tidak pernah menyesal, tidak pernah sedikit pun menyesal. Itu kata kuncinya. Nah inilah sebuah story. Visi misi dari seorang maskulin, dari pemikiran yang tadi malam kita berbicara tentang apa sih yang dipikirkan maskulin, apa sih yang dipikirkan feminim. Ternyata pemikiran maskulin ini ya belum dinyatakan 50%, masih 35% untuk bisa sadar. Ya, kalaupun masuk tinggi-tinggi 45% untuk bisa sadar, tapi bisa kambuh kembali karena tidak pernah merasa bersalah dari sebuah penyesalan. Walaupun sudah terpuruk, walaupun sudah jatuh ya. Itu sayangku. Bahkan sebagian juga menganggap ya memang tidak pernah menyesal, tapi maskulin menganggap kalian itu adalah angel. Ya, angel ya, malaikat pelindung, dalam artian seperti itu. Yang memberi kenyamanan, kebahagiaan, itu yang dirasa. Tapi ya mau bagaimana? Sekarang ini visi misinya ya kalian layak dicintai. Tapi ya saya tidak mau untuk mengungkapkan semua, bahkan ketakutan untuk membuktikan semua atau menjelaskan semua, ketakutan, bahkan pura-pura nggak menyesal gitu loh ya. Jadi paham ya sayangnya untuk sebuah story-nya kali ini ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like ya, di komen dan share juga, notifikasi loncengnya dibunyiin jadi biar tahu pas mami tiba-tiba live ya. I love you so much kalian MDF Recycle ya. Terima kasih sudah selalu di energi mami ya. Jangan lupa jadi diri kalian, jangan pernah jadi orang lain ya. Capek jadi orang lain, biar Dylan saja, nanti kamu nggak kuat, biar Dylan saja yang kuat ya. Bahagia itu mahal sayang. Oke, kita ketemu lagi. Kalau sempat pasti mami live insya Allah. Makanya loncengnya itu dipentil ya, dicolok gitu loh. Jadi kalau mami tiba-tiba live, kalian udah tahu mami ada gitu loh. Jadi jangan komplain, aduh mami aku nggak tahu kalau mami live. Nah harus dipencet sayang biar tahu. Dan mohon no skip iklan, berbagilah untuk sukses sebuah channel, terutama rumah kita ya. Rumah MDF ini adalah rumah kalian juga, biar pendoponya ini selalu penuh dengan orang-orang yang ingin berubah. Semoga pendopo dari MDF Recycle penuh ya, tamunya penuh datang untuk berbagi cerita dan healing sama-sama. Oke sayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, I love you, bye. Bye.